Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Rizky Agung, NIM 210701150. Di sini saya akan menjawab tugas dari Al-Islam. Yang pertama, jelaskan apa itu hukum sunatullah atau kausalitas. Berikan contohnya. Hukum sunatullah adalah kausalitas atau sebab akibat pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia, bahkan seusia dengan alam ini dan realitas eksistensi itu sendiri. Manusia sebagai makhluk yang berakal berupaya mencari sebab-sebab dari setiap kejadian. Dengan mengetahui sebab berarti memahami akar dan sumber akibat atau kejadian. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Dengan demikian, sunatullah adalah ketentuan Allah, suatu ketentuan hukum logika yang mempunyai hukum sebab akibat dalam kajian ilmiah, disebut dengan hukum alam. Contohnya, sunatullah memiliki sifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Sifat fitrah sunatullah ini juga dinyatakan dalam firman-Nya yang lain, di mana Allah menyatakan sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-sekali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Quran Surah Al-Fat. Yang kedua, jelaskan tentang paradigma ilmu bebas nilai atau value free. Berikan contohnya. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contoh untuk hal ini adalah teknologi air condition yang ternyata berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon semakin melebar. Tetapi ilmu pembuatan alat pendingin ruangan ini semata untuk pengembangan teknologi itu dengan tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar. Sedangkan seni, misalnya membuat patung-patung manusia telanjang, lukisan-lukisan erotis, fotografi yang menonjolkan pornografi, dan tarian-tarian tanpa busana sama sekali adalah bukan masalah dan dibenarkan secara ilmu seni sepanjang untuk ekspresi seni itu sendiri. Setidaknya ada problem ekologis dalam ilmu tersebut, tetapi ilmu-ilmu yang bebas nilai demi tujuan untuk ilmu itu sendiri barangkali menganggap kepentingan ekologis tersebut bisa menghambat ilmu. Dari uraian di atas dapat dikaitkan bahwa penganut paradigma value free berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Soal yang ketiga, jelaskan tentang interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Berikan contohnya. Secara garis besar Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terikat satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekadar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya
untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah didasarkan pada firman Allah surah Ali Imran ayat 191. Contoh bentuk interkoneksitas ayat qauliyah dan qauliyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau siklus air, hydrology cycle. Soal yang keempat, jelaskan tentang kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Berikan contohnya. Ayat qauliyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat qauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta atau ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajarinya, menyelidiki dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya, bahwa perintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam arti luas dan tidak hanya terhadap objek yang tertulis, tetapi juga pada objek yang tercipta. Dengan menghayati secara seksama model yang tercipta ini, diharapkan dapat menangkap pesan yang tersirat dan fenomena alam yang ada. Contohnya, bahwa implikasi dari perintah membaca itu merangsang manusia untuk giat menulis, meneliti, mengobservasi, dan menganalisis, dan kemudian merumuskannya sebagai teori ilmu. Soal yang kelima, jelaskan tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam, serta berikan contohnya. Potensi akal pikiran dalam pengembangan iptek berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Potensi hati untuk menghayati, merenungi, merasakan, dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam penciptaannya. Sementara potensi jasadiyah atau fisik diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fisik sensual dan beroperasi di wilayahnya masing-masing, dan laporannya berguna bagi akal. Rambu-rambu pengembangan iptek yaitu pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Dan ketiga, pengembangan iptek terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Soal yang keenam, bagaimana mengintegrasikan etika Islam atau rasa tanggung jawab di hadapan Allah, amanah ilmiah, tawadu, dan menyebarkan ilmu dalam pengembangan dan penerapan iptek. Jelaskan. Pentingnya akhlak Islam bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Karena tanpa dasari akhlak Islami, maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, semakin canggih persenjataan yang mereka miliki, semua itu hanya mereka tunjukkan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangkan dengan baik kewajiban mereka terhadap orang lain dan hak-hak orang lain. Perlunya integrasi akhlak Islami dalam pengembangan dan penerapan iptek Al-Qadrawi 1989 mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah: yang pertama, rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah ilmiah. Yang ketiga, tawadu. Yang keempat, izzah. Yang kelima, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Yang keenam, menyebarkan ilmu. Yang ketujuh, hak cipta dan penerbit. Pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.